Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kami ingin mempresentasikan tentang algoritma banker. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ayis dengan NIM 411.5987 dan teman saya Muhammad Nur Hadi 24.11.5995 dan satu lagi Diki 24.11.5014. Dan untuk materi ini akan dibawakan oleh teman saya Diki. Ya, saya Diki Febrian Sawibo dengan NIM 246014 akan membawakan materi tentang algoritma apa itu algo banker, algoritma untuk menghindari deadlock, diperkenal oleh Edgar Dijkstra, menentukan apakah sistem berada di safe state, digunakan memeriksa apakah alokasi sumber daya aman, definisi safe state dan deadlock. Safe state adalah kondisi di mana tidak terjadi deadlock. Unsafe adalah kondisi di mana terjadi deadlock. Deadlock bisa menyebabkan sistem berhenti seperti blue screen. Algoritma banker digunakan untuk mencegah deadlock dengan mengevaluasi alokasi resource. Komponen algoritma banker: allocation, sumber daya yang sudah dialokasikan. Max, merupakan permintaan maksimum setiap proses. Net, net merupakan max allocation, sisa kebutuhan tiap proses. Available, jumlah sumber daya tersedia. Cara kerja algoritma banker: hitung net sama dengan max dikurangi allocation. Cek apakah ada proses yang net available. Jika ada proses yang dijalankan, maka sumber daya dilepas dan available bertambah. Ulangi sampai semua proses selesai atau tidak ada proses yang bisa berjalan. Setelah itu kami ingin mengimplementasikan tentang cara kerjanya. Baik, untuk implementasinya, di sini kami sudah menyediakan research sama step by stepnya. Dan tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, pertama ada allocation dan max. Allocation itu adalah titik awal, kemudian untuk max tersebut adalah waktu running. Dan kami menyediakan proses dari proses 0 sampai proses 4. Dan di sini kami ingin mengisi niche tersebut. Untuk pengisian niche ini max dikurangi dengan allocation, yang artinya 4 dikurangi 2 sama dengan 2,
kemudian 3 dikurangi 1 sama dengan 2, kemudian 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian untuk proses yang kedua, yaitu 2 dikurangi 1 sama dengan 1, 3 dikurangi 2 sama dengan 1, kemudian 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Lanjut proses yang kedua, yaitu 2 dikurangi 0 masih sama 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Kemudian 2 dikurangi 0 masih tetap sama 2. Kemudian 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Lanjut ke proses ketiga. Listnya 2 dikurangi 0 sama dengan 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian proses yang terakhir untuk mengisi next, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Kemudian yang terakhir 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Kemudian di sini ada lanjut step selanjutnya, yaitu available. Yang available-nya itu untuk awal kita sudah memberikan RAM itu baru bisa menyediakan available-nya 320. Jadi untuk proses yang akan kita jalankan yaitu kurang dari result A itu 3, result B itu 2, dan result C itu 0. Lanjut kita lihat di proses pertama, proses 0. Untuk 3 lebih kurang dari 2 masih bisa. 3, 2, 1 ini tidak bisa dikarenakan yang result C-nya itu 1, sedangkan di sini itu 0. Kita untuk P0 to finish. Wah, selanjutnya yaitu available. Apa itu variable? Variable adalah keadaan RAM ketika kita mau memproses, dan RAM itu akan melihat apakah needs itu bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan atau persediaan RAM tersebut. Lanjut, di sini kita juga menyediakan proses jika nanti status di sini ada true and false. Jika statusnya bisa, dalam artian available lebih besar daripada needs, maka nanti dijalankan. Tapi kalau tidak, berarti false. Mari kita coba kita yang proses 0 apakah bisa. Ternyata ada salah satu, yaitu result C, yaitu 1, sedangkan di sini 0, berarti tidak bisa. False. Lanjut, kemudian lihat P1. P1 ternyata juga tidak bisa karena result masih kosong, sedangkan di next itu 2, berarti jawabannya false. Kemudian lanjut lagi ke proses 2. Proses 2 available 320, sedangkan needs-nya 220. Ini memungkinkan dikarenakan available lebih besar daripada needs. Jadi berarti ini bisa dikatakan true. Dan step selanjutnya, karena P2 sudah terjalankan, maka kita di sini kasih patokan sudah berjalan centang. Kemudian untuk mengisi available ini pengisiannya itu dari available itu sendiri, tapi ditambahkan dari allocation. Mari kita lihat allocation-nya P2 berapa. Kita isi dulu P2. Kemudian kita isi 3 tambah 2, 5.
2 tambah 0, 2. Kemudian 0 tambah 2, 2. Oke, lanjut. Setelah P2, proses kedua, lanjut ke proses ketiga. Di nitsnya 2, 1, 1. Itu lebih kecil daripada 5, 2, 2. Berarti ini true. Kalau true berarti di sini kita centang terlebih dahulu. Lanjut, di sini menjalankan proses ketiga. Sedangkan A variabelnya 5 ditambah 0, 5. Kemudian 2 tambah 1, 3. Kemudian resource C 2 ditambah 1, 3. Lanjut, setelah proses ketiga, lanjut ke proses 4. Proses 4, 2, 1, 2 itu lebih kecil daripada 5, 3, 3. Maka di sini dicentang, dan untuk proses 4 to finish itu kita true. Lanjut untuk pengisian A variabelnya P4, proses 4. 5 ditambah 1 itu 6. Kemudian 3 ditambah 0 tetap 3. 3 ditambah 2, 5. Oke, lanjut. Dikarenakan sudah selesai, maka kita mengulangi dari proses 0. Akan tetapi ada dua kemungkinan untuk yang algoritma Banker ini. Ada yang lebih mendahulukan resultnya itu lebih kecil, atau bisa dikatakan P1. Tapi kalau P0 itu tetap bisa, tapi RAM itu akan secara manual, secara otomatis itu akan menjalankan yang lebih kecil terlebih dahulu. Jadi kita langsung aja pilih P1. Kita centang. Kemudian isi P1, 6 tambah 1, 7. Kemudian 3 ditambah 2, 5. Yang terakhir 5 ditambah 1, 6. Lanjut, sekarang yang terakhir. Kita tulis dulu di sini. P proses 5 to finish. Oke, dan di sini ditambah udah di astagfirullahaladzim. Oke, di sini P1 to finish. Ya. Langsung di sini true. Kemudian lanjut lagi, yang belum itu proses 0. Jadi di sini lanjut saja karena needs-nya juga lebih kecil dari available. Langsung saja P0. Dan centang terlebih dahulu. Kemudian kita isi 7 tambah 2, 9. 5 ditambah 1, 6. Kemudian 6 ditambah 1, 7. Jadi variabel terakhir itu ada 6. Untuk resource A 6, untuk resource B untuk resource A itu 9, untuk resource B itu 6, dan untuk resource C itu 7. Dan sudah sampai sini proses sudah terjalankan semua. Lanjut, kita menyimpulkan untuk step-stepnya dari P2 sampai P0. Kita tulis untuk
save state-nya B2, kemudian B3, kemudian B4, kemudian B1, dan terakhir B0. Ya, cukup sekian dari presentasi kami tentang algoritma Banker, yaitu tentang mencari step state atau perjalanan yang akan dimulai di sebuah RAM. Baik, terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.